Halo, kali ini kita akan membahas terkait HTML self-closing text ya. Awalnya adalah dari obrolan di Twitter tentu saja seperti biasa dari tweet Mas Tommy Masen. Di sini Mas Tommy Masen nge-tweet, "Oke, mari kita coba bedah ya, brother, sister, apa yang sedang terjadi di sini." Karena materinya tentang HTML, jadi mungkin akan berguna juga nih mungkin buat penggiat HTMX. Diceritakan bahwasanya ada kode HTML seperti ini. Coba kamu tebak output teks hello warna apa. Oke. Nah, di sini ada ini ya, ini HTML-nya ya, div, kemudian di bawahnya ada paragraph tag, kemudian ada break, kemudian ada teks hello, kemudian ada span. Kalau kita yang terbiasa di React mungkin akan melihat bahwa hello akan terpengaruh stylenya oleh div, ya kan? Kalau misalkan kita lihat di CSS-nya, di sini div-nya adalah merah, red. Artinya, pasti beberapa teman-teman yang terbiasa pakai React mungkin akan secara intuisi menganggap bahwa hello akan berwarna merah. Nah, kita lihat di sini hasilnya ya. Di sini ada hasilnya. Iya, terbukti mayoritas dia menjawab merah ya, 65,8%. Kemudian ada biru berikutnya yang 28,9%, diikuti dengan green dan yellow. Kemudian ternyata hasilnya adalah yang benar, yaitu biru bukan merah ya. Kenapa bisa demikian? Nah, di sini dijelaskan juga nih oleh Mas Tommy Masen bahwa ternyata apa nih, BR dan hello masuk ke dalam tag P, paragraf ya, saudara-saudara. Makanya warnanya ngikut di tag P ya, di sini ya, ngikutnya color blue, bukan ngikut yang di atasnya atau grandparent atau simbahnya ini div ya. Ngikutnya adalah parentnya yaitu P. Nah, ini permasalahan di sini yang saya komentari sebetulnya. Nggak ada masalah sebetulnya, tapi apa ya? Ini pemahaman yang bagus ya yang disampaikan oleh Mas Tommy Masen. Artinya ternyata kalau kita menggunakan P kemudian kita tutup pakai self closing seperti ini ya. Self closing tuh kayak gini loh, maksudnya seharusnya kan P itu kan P kemudian di sini children-nya kemudian tutup kayak gini ya. Tapi instead seperti itu di soalnya adalah P kemudian langsung tutup. Oke. Nah, kita coba perbesar sedikit. Nah, ternyata oleh browser atau oleh HTML, nah ini atau oleh browser lah ya, dianggap bahwa P atau BR dan hello itu masuk ke dalam P bukan ke div. Jadi seolah-olah di sini ada P pembuka kemudian di sini ada P penutup atau bahkan span yang ini pun ikut di P penutup. Nah, kemudian ini pemahaman ini nggak ada yang masalah, artinya bagus juga untuk diketahui. Yang saya komentari adalah uh, sebenarnya untuk fun aja ya. Di sini saya bilang bahwa kemudian kan di sini Mas Tommy Masen mengatakan berarti jawaban gue bener dong, Red. Enggak, tetap salah karena yang ditanya di awal adalah HTML. Ini menjawab dari beberapa orang yang bilang berarti jawaban gue bener dong, merah gitu ya. Dan kata Mas Tommy Masen enggak, tetap salah karena yang ditanya di awal adalah HTML bukan React gitu ya. Compiler kayak JSX ya yang dipakai di React akan menerjemahkan div some text menjadi ini ya, div kemudian ditutup langsung some text lalu dikasih ke browser. Nah, ini perbedaannya. Cara di JSX itu langsung ditutup, P-nya pun langsung ditutup ya. Sementara kalau di browser HTML dia akan diignore kemudian di nutupnya itu di bawahnya lagi. Jadi children-nya itu masuk ke dalam P gitu. Nah, ini perbedaan antara render di JSX dan ketika kita render HTML langsung kayak gitu. Tapi yang saya komentari adalah setahu saya soalnya ini adalah invalid. Saya komennya yang salah soalnya karena HTML-nya invalid. Jadi menurut saya ini HTML-nya invalid yang dicontoh soal ini ya. Kenapa invalid? Invalidnya adalah dia menggunakan self closing tag pada teks-teks yang tidak bisa menggunakan self closing seperti P. Oke, memang tidak ada error di browser, makanya ditanyakan oleh Mas Tommy Masen di bawah ya. Di sini ditanyakan dia mereply ini tweet saya karena saya menunjukkan bahwa di sini self closing syntax salah gitu ya, ada invalid lah dari HTML yang diberikan Mas Tommy Masen. Kemudian Mas Tommy Masen bilang baik di HTML maupun di React nggak ada error kok di tempat saya. Ini Mas Azam pakai extension atau browser atau framework lain? Enggak. Justru ini adalah HTML-nya, spek di HTML-nya ini invalid gitu loh. Bukan menggunakan apa-apa gitu. Nah, tapi dari mana error ini ya? Error yang
saya tunjukkan ini kita bisa lihat di justru langsung kita di W3-nya ya, validator W3 ya. Jadi ini langsung mengecek speknya, mengecek apakah HTML-nya valid atau enggak gitu kan. Nah, kita coba lihat. Yuk, kita coba lihat bersama ya. Nah, ini udah ada yang saya contohin nih. Nih, ini sebenarnya permasalahannya kan ini saya simplify di sini ya. Tadi kita coba reproduce lagi. Di sini ada BR, kemudian di sini ada hello, kemudian di sini ada span. Nah, kita lihat tiga elemen ini menggunakan ini ya, self closing tag ya. Dia pakai ada p tag, br tag, span tag. Nah, ini benar ya br. Tapi yang saya maksud invalid adalah satu ini p, yang kemudian adalah juga span ya. Kenapa invalid? Nah, kita lihat aja, kita klik lagi deh ya. Saya klik cek gitu. Wah, sekarang lebih banyak lagi nih. Pertama, self closing tag use a non-void HTML ignoring slash treating as a start tag. Oke, jadi benar, ini invalid, makanya akhirnya di treating atau diperlakukan sebagai seolah-olah starting tag gitu ya, bukan closing langsung. Kemudian di sini ada info trailing slash on void elements. Oke, kita nggak usah pakai trailing deh, kita coba hapus spasinya. Oh, nggak ngaruh. Oke, kita lihat. Oke, jadi ada beberapa yang error ya di sini. Saya hapus lagi yang yang span karena sama ya, span juga error kalau menggunakan self closing. Nah, dia akan berkurang. Kita fokus aja nih di sini ya, supaya fokus ke satu contoh aja, yaitu p. Nah, di sini p. Nah, ini kan HTML checker dari W3 ya. Nah, di sini error. Jadi memang error. Ininya nggak valid gitu. Kalau mau bener ya dibenerin, kita harus pakai seperti ini. Nah, nggak ada. Sekarang cuma info. Kita coba hapus dulu yang ini, biar fokus ke sini. Nah, document checking completed, no errors or warning found, ya kan? Tapi kalau menggunakan self closing di tag p, dia akan error. Ya, kita coba pakai tag lain, misalkan image. Ya, kalau ini seharusnya nggak error. Dia errornya karena ini ya, atribut yang lain, tapi nggak ada masalah terkait self closing tag ya. Ini karena saya nggak ngisi src, alt dan lain-lainnya. Tapi di sini tidak ada komplain. Coba ada nggak komplain terkait self closing tag? Nggak ada. Kenapa? Karena image termasuk yang dibolehkan menggunakan sintaks self closing ya di HTML. Nah, ini ada komentar lanjutannya menarik nih dari siapa tadi? Aku lupa ininya, handle-nya Mustafa ini. Mustafa Segaf ya, Asegaf nih. Self closing tag itu di-ignore di HTML. Ya, di-ignore dalam artian sebenarnya itu invalid tapi di-ignore sehingga perlakuannya akhirnya menjadi seperti yang di tweet Mas Tommy Masen, yaitu ada start tag, kemudian ada closing tag, kemudian teks di bawahnya itu dianggap di dalamnya atau sebagai children-nya gitu. Nah, tapi secara spek itu valid. Enggak, menurut saya ini invalid. Ini aku nggak pas baca ini maksud typo apa enggak? Kok valid sih? Ini tergantung ya. Kalau P ya invalid, kalau image ya tadi nggak invalid atau valid. Nah, kita coba lihat di sini dia mereferensikan ke sini HTML spek. Kita lihat, klik aja langsung ya. Kita klik. Ada sedikit yang miss dari tweetnya Mas Mustafa ini, ada Habib Mustafa ini ya. Kita lihat start tag must have the following format. Oke, ini start tag. Ini lagi bahas start tag ya. The first character of start tag must be ini ya. Apa sih namanya? Kurung siku ya. Kemudian the next few character of start tag must be the elements tag name, nama tagnya ya, nama elemennya. Kemudian kalau ada atribut ya setelahnya ada atribut. Oke. Kemudian start tag may have number of attribute ya. Oke. Nah, kita coba di sini. Void element, nah nomor 6 ini. Kemudian if the element is one of void elements or if the element is a foreign element, then there may be a single solidus character slash ini ya, yang akan ditandai
sebagai self closing ya. Jadi ini yang self closing itu boleh, tapi hanya untuk void elements ya. Kalau untuk non void elements itu invalid. Ya itu memang di-ignore, nggak ada pesan error apa-apa di konsol browsernya, tapi itu invalid. Makanya ketika dicek di validator ini ya tadi mana? Ini dia invalid, tetap invalid gitu. Walaupun di browser nggak akan ada pesan itu, nggak ada pesan-pesan itu. Permasalahannya adalah sebenarnya apakah void element atau non void elements. Kalau void elements itu valid, boleh pakai self closing tag. Tapi kalau non void elements itu tidak boleh menggunakan self closing tag. Maka permasalahan di soal ini adalah paragraph tag P tag-nya itu dia masuk void atau non void. Kalau dia masuk void, oke, itu valid. Kalau dia masuk non void, berarti dia tidak valid. Kita klik aja coba di sini. Void elements itu apa aja? Void elements, area, base, kemudian break ya, kemudian call, embed, HR, image ya. Tadi saya bilang image, makanya image nggak error pas tadi kita cek ya, nggak ada error terkait self closing. Kemudian ada input, kemudian ada link, meta, source track, WBR. Ada nggak P? P ada nggak paragraf? Nggak ada kan? Iya, makanya invalid. Makanya saya bilang invalid. Kalau kita menggunakan P tapi self closing tag itu invalid. Walaupun nggak ada error, pesan error di browser. Tapi kalau dicek di validator itu invalid. Dan kalau dulu itu ngaruh ke skor di, kalau nggak salah di Google SEO ya dulu. Kalau dulu nggak tahu, kalau sekarang kayaknya mungkin udah nilainya agak di-ignore. Tapi dulu itu berpengaruh soalnya kalau ada yang error invalid kayak gitu. Oke. Dan kenapa itu harus dihindari ya, invalid ya, karena tadi akan muncul kerancuan-kerancuan seperti yang terjadi di tweet tadi ya. Yang satu milih merah, yang satu milih biru, ada yang milih green, ada yang milih yellow. Bingung gitu, karena memang nggak valid gitu. Ininya tagnya nggak valid, sehingga bahkan perlakuannya pun beda antara JSX dan di browser HTML langsung kayak gitu. Nah, sebaiknya kita refer ke speknya aja, memang itu invalid kayak gitu kan. Makanya saya bilang di tweetnya ini soalnya yang invalid, yang salah soalnya karena HTML-nya invalid gitu. Tapi ini by the way suatu pengetahuan yang bagus juga ya dari tweet Mas Tommy Masen. Jadinya kita juga paham ada gocha seperti itu, ada perbedaan ketika kita menggunakan HTML yang invalid seperti self closing pada paragraf, ternyata hasilnya bisa beda antara di JSX dan di browser. Dan mungkin kalau misalkan ada rendering engine yang lain bisa jadi mereka menginterpretasikan berbeda, bisa juga. Karena ya tapi sebagai yang sudah paham tadi ya, saya jelaskan bahwa secara spek itu invalid, ya udah kita hindari yang seperti itu. Beda kasus dengan di JSX ya. Kalau di JSX memang dia ada kayak misalkan ini ya, apa namanya? Div, kayak div. Kita kalau di JSX biasa kadang untuk template placeholder gitu ya, pakainya div seperti ini. Div kemudian self closing. Itu di JSX dianggap valid. Tapi di HTML, kalau kita pakai HTML itu invalid gitu ya. Nah, di JSX supaya tidak terjadi kerancuan, akhirnya dia akan menginterpretasikan sebagai div, kemudian langsung otomatis ditutup div gitu. Ketika ibaratnya diperlakukan oleh si JSX-nya adalah seperti ini ya. Menjadi seperti ini. Dan dia tidak membawa yang di bawahnya itu dianggap masuk ke anaknya kayak gitu. Tapi kalau di JSX kalian harus paham ini gitu ya. Tapi kalau secara HTML asli pure ini invalid, kita nggak boleh sama sekali pakai kayak gini di HTML gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kayaknya agak panjang nih bahasanya. Padahal niatnya cuma beberapa menit. Sampai jumpa di video berikutnya mungkin.